PT KAI Persero menyiapkan tambahan stasiun penyedia layanan rapid test antigen bagi calon penumpang kereta api. Dengan demikian, saat ini telah tersedia total 25 stasiun. Vice President Public Relations PT KAI Joni Martinus mengatakan harga rapid test antigen di 25 stasiun penyedia layanan sebesar Rp105.000 per orang. Sebagai syarat mendapatkan layanan rapid test antigen di stasiun, calon penumpang harus menunjukkan tiket kereta atau kode booking pada saat pendaftaran rapid antigen. Ketentuan tersebut mengacu pada surat edaran Kementerian Perhubungan nomor 23 tahun 2020 tentang petunjuk pelaksanaan perjalanan orang dengan transportasi perkeretaapian selama masa Natal tahun 2020 dan Tahun Baru 2021 dalam masa pandemi COVID-19. Baiklah pemirsa, sebagai informasi berikut ini adalah daftar 25 stasiun KAI yang melayani rapid test antigen. Dan untuk mengetahui informasi terkini pelaksanaan rapid test antigen di salah satu stasiun kereta api, kita sudah bergabung dengan reporter Ramaditya Domas dan juru kamera Hengki Haryanto dari stasiun Gambir, Jakarta Pusat. Rama, silahkan laporan Anda seperti apa pelaksanaan rapid test antigen di stasiun Gambir hari ini. Iya, Anggi dan juga pemirsa, memang benar sekali untuk pelaksanaan tes rapid antigen sendiri sudah dilakukan sejak tanggal 21 Desember 2020 hingga saat ini. Dan juga berkaitan dengan hal itu di stasiun Gambir sendiri, saat ini dari pantauan kami sejak tadi pagi sudah berjalan normal. Artinya memang untuk kepadatan sendiri juga tidak terlalu padat dan juga tidak terlalu ada kerumunan yang berarti dibanding dengan hari-hari sebelumnya. Dan juga berkaitan dengan hal itu dari pihak PT KAI sendiri juga baru saja menambahkan ada total, yakni baru saja kami mendapatkan update terbaru ada total 27 stasiun yang dilaksanakan penerapan tes antigen atau rapid antigen. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya kami sudah berada bersama yakni Bapak Joni Martinus, VP Public Relations PT KAI. Ya, Bapak Joni Martinus, selamat siang dan apa kabar Bapak? Bapak bisa dijelaskan berkaitan dengan pelaksanaan antigen di seluruh stasiun KAI di seluruh Daop ini. Bagaimana pelaksananya dan stasiun mana yang mungkin membludak untuk calon penumpang, Pak? Ya, jadi memang betul ya, sampai dengan hari ini kami menambah jumlah pelayanan rapid test antigen. Saat ini kita sudah membuka 27 layanan rapid test antigen. Kami bersinergi, bekerjasama dengan PT Raja Wali Nusantara Indonesia. Nah, pantauan kami memang ada beberapa stasiun yang sangat ramai dan antusias sekali masyarakat untuk menggunakan layanan rapid test antigen ini. Seperti di stasiun Pasar Senen, ya, kemudian di stasiun Gambir, stasiun Surabaya, Pasar Turi, dan stasiun Yogyakarta. Tentu ini semua sudah bisa kita kondisikan dan kami pastikan semuanya berjalan dalam keadaan aman, lancar, dan kondusif. Baik Pak, berkaitan dengan penambahan jumlah yang terus dilakukan oleh PT KAI secara berkala ini Pak, yang semula ada 9 stasiun, 13 hingga 27 stasiun ini, bisa disebutkan data terbaru dari stasiun mana dan apa yang dilihat oleh PT KAI hingga ada penambahan secara berkala ini Pak? Ya, kami tentunya ingin
terus meningkatkan layanan kepada pengguna angkutan kereta api. Maka kami memberikan alternatif bagi calon penumpang kami memberikan kemudahan-kemudahan untuk bisa melakukan layanan rapid test antigen di stasiun-stasiun yang mungkin calon penumpang kesulitan untuk mencari layanan rapid test antigen di luar. Nah, tentu dengan hal ini kami mengharapkan di samping untuk tentunya mengantisipasi atau menekan penyebaran COVID-19 ya, kami juga meningkatkan layanan kami kepada masyarakat dengan adanya rapid test antigen ini di stasiun-stasiun. Terbaru, awalnya kami hanya melayani ada 9 stasiun. Kemudian secara bertahap ditambah menjadi 13, kemudian 20, 26, dan 27. Terbaru ini di Mojokerto, kemudian di Kertosono, ya, di Jember kita lakukan atau kita tambah layanan rapid test antigen tersebut. Iya Bapak, selanjutnya berkaitan dengan jalur atau rute terfavorit dalam liburan kali ini. Ini bisa dijelaskan mana Pak rute terfavorit di PT KAI sendiri? Ya, sampai dengan hari ini kita sudah melayani lebih kurang 211.000 pelanggan kereta api jarak jauh. Nah, dari pantauan kami, rute terfavorit itu ada pada relasi atau jalur dari Pasar Senen menuju Lempuyangan. Kemudian dari Gambir menuju Yogyakarta dan dari Pasar Senen menuju Surabaya Pasar Turi. Ini adalah rute-rute yang sangat favorit yang pada masa angkutan libur Natal ini digunakan oleh pelanggan kereta api. Di samping dengan rute-rute lainnya ada beberapa rute lagi, misalnya Bandung-Jakarta, itu juga banyak diminati oleh masyarakat. Baik Bapak, selanjutnya berkaitan dengan liburan akhir tahun karena memang liburan kali ini sudah terpotong oleh besok yang sudah mulai masuk atau dipotong oleh liburan cuti oleh pemerintah kemarin. Selanjutnya berkaitan dengan puncak arus mudik klaster kedua, liburan klaster kedua ini dan arus balik ini dari PT KAI melihatnya seperti apa? Ya, pertama kami ingin bicara tentang arus Natal dulu ya. Arus mudik Natal itu sudah terjadi di tanggal 23 Desember. Kemudian berdasarkan hasil pantauan kami, maka arus balik liburan Natal itu terjadi pada hari ini di tanggal 27 Desember. Maka kami melihat untuk yang balik ke Jakarta dan sekitarnya ini itu ada lebih kurang 11.000 orang yang akan datang atau yang menggunakan kereta api dari arah timur menuju Jakarta. Kemudian pantauan kami selanjutnya adalah untuk arus mudik tahun baru ya itu terpantau oleh kami akan terjadi di tanggal 30 nanti, 30 Desember. Karena sudah ada sekitar 20.000 masyarakat yang memesan angkutan kereta api. Kemudian prediksi kami untuk arus balik setelah liburan tahun baru nanti itu arus baliknya ada di tanggal 3, di tanggal 3 Januari, walaupun nanti ini bisa berubah ya, tapi untuk saat ini kami melihat sudah banyak pemesanan yang dilakukan oleh masyarakat di tanggal 3 tersebut. Baik Bapak Joni Martinus, terima kasih atas informasi yang diberikan kepada kami. Dan itu tadi pemirsa keterangan dari Bapak Joni Martinus, VP Public Relation PT KAI berkaitan dengan situasi terkini tes antigen dan juga liburan yang dikawal oleh PT KAI, di mana untuk semua stasiun tadi dari pernyataannya kami sempat menyimpulkan bahwa memang hari ini adalah hari atau arus balik untuk liburan klaster pertama pada hari Raya Natal 2020 dan selanjutnya ada yakni liburan klaster kedua untuk tahun baru 2021 yang diprediksi akan menjadi arus mudik yakni puncak arus mudik yakni pada 30 Desember dan arus balik yakni pada 3 Januari 2021. Dan berkaitan dengan hal itu Anggi dan juga pemirsa, kami juga mendapatkan data berkaitan dengan arus balik yang kabarnya hari ini terjadi di Jakarta. Kabarnya 11.000 penumpang datang dari semua stasiun menuju Jakarta pada hari ini. Dan untuk Gambir sendiri memang benar sekali ada 3.000 penumpang yang datang di Gambir dan hanya 1.000 penumpang yang berangkat dari Gambir pada hari ini. Anggi. Baik, terima kasih Lama untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Demikian laporan Ramaditya Domas dan juru kamera Hengki Haryanto dari Stasiun Gambir, Jakarta Pusat.